الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali bertemu, mengkaji kitab, mengkaji Al-Quran yang la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada yang samar di dalamnya, yang mana Al-Quran yang kita kaji ini adalah petunjuk bagi kita agar kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah mengkaji Al-Quran. Kita lanjut, sudah sampai ke ayat 146, 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina, orang-orang, ataina yang telah kami berikan hum kepada mereka. Memberikan apa? Al-kitaba, kitab. Itu mereka ya'rifunahu. Mereka mengetahui siapa? Hunya kembali ke siapa? Ai Muhammadan. Tahu tentang Nabi Muhammad. Orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Alkitab itu disebut dengan ahlu kitab. Siapa itu? Orang Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu siapa? Yang kemarin sudah sering kita pelajari. Nah, mereka itu kenal sama Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, kepada anak-anak mereka. Saya ini kan pasti kenal sama anak saya. Nah, orang Yahudi dan orang Nasrani ya, itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, mereka itu sebenarnya kenal sama Nabi Muhammad. Kenalnya melalui apa? Bina'tihi,
dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad fi kutubihim yang telah ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Nabi Muhammad ya, ini sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, sudah dijelaskan dalam Zabur, sudah dijelaskan dalam Injil, sudah dijelaskan dalam suhuf-suhufnya nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang yang sudah diberi kitab, orang Yahudi, Nasrani, itu mereka sebenarnya tahu tentang Nabi Muhammad, sudah disebutkan. Nabi Muhammad itu nanti ciri-cirinya seperti ini, sudah disebutkan. Sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Qala Ibnu Salam, berkata sahabat Ibnu Salam, nama lengkapnya Abdullah bin Salam. Laqad ariftuhu, katanya sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Laqad araftuhu, sungguh aku telah mengetahui Nabi Muhammad. Hina ra'aituhu, ketika saya melihatnya. Kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenal anakku. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, wa ma'rifati, dan pengetahuanku li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad itu asyaddu, lebih banget. Jadi katanya sahabat Abdullah bin Salam, ya, aku iki wis ngerti tentang ciri-cirinya Nabi Muhammad. Saking ngertine aku terhadap ciri-cirinya Nabi Muhammad, ya, ini lebih aku ketahui, asyaddu, lebih aku kenal daripada aku mengenal anakku sendiri. Karena ciri-cirinya Nabi akhir zaman, ya, itu sudah dijelaskan. Nah, Abdullah bin Salam ini Pak, ini sahabat Nabi yang termasuk pembesar Yahudi, pendeta Yahudi. Nah, jadi dia tahu betul tentang Taurat. Karena Taurat itu disebutkan ciri-cirinya Nabi Muhammad, jadi ma'rifati li Muhammadin asyaddu, pemahamanku, pengetahuanku tentang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, itu lebih aku ketahui daripada aku kenal terhadap anakku sendiri. Nah itu. Nah, ya kalau yang sekarang lagi-lagi Taurat dan Injil yang ada sekarang ini mengalami tahrif, mengalami perubahan, sebagaimana yang sering kita kaji kemarin-kemarin. Kalau yang zaman dulu, zamannya Abdullah bin Salam, ini masih ya tidak tahu mengalami tahrif atau tidak, tapi masih banyak orinya, masih banyak originilnya masih banyak. Maka ketika ada ciri-cirinya Nabi akhir zaman, banyak yang tahu. Ya, contohnya makanya ketika Rasulullah dagang, ya, ke Syam, itu kan ketemu sama pendeta. Begitu diketahui Nabi Muhammad, dilihat itu ciri-cirinya, akhirnya ditanya, sama siapa datangnya? Sama pamannya, sedang mulih kembali balik ke Mekah, jangan diteruskan. Kenapa? Kalau diteruskan nanti banyak pendeta Yahudi yang tahu. Nah, karakternya orang Yahudi itu mateni Nabi, apalagi nabinya ini bukan nabi dari golongan Bani Israil, kan begitu kan. Akhirnya Kanjeng Nabi pulang nih. Nah, ini sahabat Abdullah bin Salam tahu. Sahabat Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi Pak, termasuk pembesarnya orang Yahudi di Madinah. Di Madinah ini kan masyarakatnya heterogen, ya, ada ya orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, matur suwun Pak. Makanya dalam satu hadisnya Ibnu Majah, saya kalau tidak salah, bismillah. Hadisnya sahabat dalam Ibnu Majah itu diriwayatkan tentang hadis yang pertama kali didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam itu diceritakan gini ya. Rasulullah ini kan hijrah dari Mekah ke Madinah bareng sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum mereka berdua ini kan sahabat-sahabat yang lain kan sudah di Madinah. Nah, sahabat yang lain di Madinah ini sudah mengenalkan ke masyarakat Madinah tentang Nabi akhir zaman.
Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini terakhir datang ke Madinah. Ini ditunggu sama masyarakat Madinah, diintip-intip kayak gitu. Nah, makanya ketika Rasulullah datang dari arah namanya Saniyatul Wada, nah, itu kan gerombol orang-orang. Makanya syairnya yang Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Ini untuk menyambut kedatangan Nabi. Nabi datangnya dari Saniyatul Wada. Tala'al badru alaina, telah datang purnama kepada kita. Min Saniyatil Wada, dari arah Saniyatul Wada. Soalnya umumnya kalau dari Mekah ke Madinah itu bukan dari arah Saniyatul Wada. Ini kan Rasulullah ketika hijrah, ini kan dikejar sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya tidak melewati jalur semestinya. Ketika dari arah Saniyatul Wada ini disambut. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Wajaba syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur, ya. Nabi Muhammad itu diutus dengan sesuatu yang harus kita taati, harus kita ikuti. Nah, itu orang-orang masyarakat Madinah ketika Rasulullah datang bergerombol, datang untuk menyambut. Termasuk sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini belum pernah ketemu sahabat Abdullah bin Salam, cuma sudah dengar info Nabi akhir zaman datang ke Madinah. Anjen diintai nih. Ya. Nyempil sahabat Abdullah bin Salam itu dalam hadis Ibnu Majah itu nyempil karena di antara gerombolannya manusia-manusia yang pengen melihat kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Abdullah bin Salam bilang apa? Setelah melihat wajahnya Nabi, ya. Falamma bayyantuhu wajhan Nabi, maka ketika sudah nampak jelas wajahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, katanya sahabat Abdullah bin Salam, qad araftuhu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Nah, gitu. Maka sungguh aku mengenal, baru pertama kali melihat wajahnya Rasulullah, maka saya tahu betul wajah seperti itu bukanlah wajah seorang pembohong. Itu wajah Abdullah bin Salam baru pertama kali melihat Rasulullah. Wis tahu betul loh ini ciri-ciri Rasulullah. Nah, singkat cerita nanti Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Ya, tapi kemudian banyak tidak disukai oleh kelompoknya, oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah karena sudah memeluk Islam. Jadi di kitab-kitab sebelumnya orang yang mengkaji Taurat, Injil yang masih asli, bahkan yang sampai sekarang, asalkan itu masih bahasa Aram, bahasa Ibrani, itu disebut namanya Nabi Muhammad. Wa inna fariqan, dan sungguh sebagian kelompok, satu kelompok, minhum, saking orang Yahudi, ada satu kelompok di orang Yahudi, layak tumuna, benar-benar telah menyembunyikan al-haqqa, kebenaran. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah na'atahu, ciri-cirinya atau sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Wahum, adapun fariqom tadi ini, satu kelompok ini, ya'lamun, padahal mereka ini adalah orang yang tahu. Hadzal ladzi anta alaihi al-haq. Hadza, ini alladzi anta alaihi, yang mana engkau wahai Nabi Muhammad berada di atasnya, itu adalah al-haq, kebenaran. Jadi orang-orang satu kelompok yang menyembunyikan sifat-sifatnya Nabi Muhammad dari kitab Taurat dan Injil, mereka itu tahu bahwa sebenarnya Nabi Muhammad ini alaihi al-haq, betul-betul di atasnya ada kebenaran. Kainun, hal maujud, mir rabbika, dari Tuhanmu, Nabi Muhammad, fala takunanna, maka sungguh janganlah kamu ada minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Maksudnya apa?
orang-orang yang laku adalah asyakina. Dia orang-orang yang laku fihi ing dalam al-haq. Jangan kamu ragu dalam kebenaran ini. Min hadan nau, dari apa namanya, warna ini, dari bagian ini. Fahuwa ablagu, fahuwa, maka moko utawi lafat fala takunanna iku ablagu, luweh banget min la tamtamir, daripada lafat la tamtamir. Jadi fala takunanna apa mayade, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu, sungguh jangan kamu berada dalam keraguan. Kenapa kok pakai lafat ini? Padahal lafat la tamtamir itu cukup. La tamtamir, jangan kamu ragu. Nah, tapi di sini dikatakan lafat fala takunanna itu ablag min la tamtamir. Itu luweh banget. Nah, nunnya di situ adalah nun lit taukid. Nun untuk menjelaskan kang banget, tenanan, wis ojo apa namanya, jangan khawatir, jangan ragu. Nah itu nunnya itu nun taukid, tenanan banget. Walikulli minal umam walikulli wijhatun huwa muwalliha walikullin, dan lan iku kedue saben-saben minal umami saking pira-pira umat iku wijhatun utawi kiblatun. Setiap umat itu pasti memiliki wijhah, kiblat, arah kiblat. Huwa muwalliha, huwa ay kullin muwalliha, iku apa namanya, muwalliha wajahahu fi sholatihi, mengarahkan wajahnya di dalam sholat. Setiap umat itu pasti punya arah kiblatnya masing-masing, dan mereka ini arah kiblatnya ini digunakan untuk menghadap ke arah sholat. Wa fi qiraatin muwallaha, dalam satu riwayat ada qiraah yang mengatakan bacanya muwallaha. Kalau kita huwa muwalliha, yang diajarkan guru-guru kita. Fastabiqul khairat, fastabiqu, moko salip-salipanlah, maka berlomba-lombalah kalian semua al khairat, dalam kebaikan. Maksudnya apa? Badiru ila taati wa qubuliha, bersegeralah kalian ila taat, ke dalam ketaatan, wa qubuliha, dan penerimaannya. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a, aina ma takunu, ing di India wae panggonan sapa sira kabeh, yakti moko teko bikum kelawan sira kabeh sapa Allahu Allah jami'a ing sakabehane. Dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian. Ai yajma'ukum, yajma'u ngumpulno sapa Allah kum ing sira kabeh yaumul kiamat, ing dalam dinten kiamat. Fayujazikum, maka kemudian diberikan pahala, diberikan ganjaran bi a'malikum, kelawan apa namanya, sebab amal-amal kalian. Dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian. Nanti hari kiamat kamu akan dikumpulkan, fayujazikum bi a'malikum, maka kemudian Allah ngasih ganjaran terhadap amal perbuatan kalian. Ya, semuanya ada ganjarannya. Kalau lebih detail yang hari Sabtu malam Sabtu malam Ahad ya, tadi malam kita ngaji tentang akhirat, tentang mizan, tentang sirat dan lain sebagainya. Yang semua itu mengkaji balasan-balasan yang diterima nanti atas perilaku, atas amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia. Nah, nanti di akhirat, menurut kitab Daqaiqul Akhbar tadi malam, satu harinya itu biqadri kira-kira
50.000 tahun. Satu hari di bumi, satu hari di akhirat itu bandingannya 50.000 tahun di bumi. Nah, bayangkan kalau kita dapat ganjaran atas perilaku kita mengerjakan amal jelek yang menyebabkan itu kita masuk ke dalam neraka. Fayujazikum bi'amalikum, dikasih ganjaran berupa neraka. Berapa lama? Misalkan masuk nerakanya 1 minggu, berarti 7 hari. Satu harinya itu kalau di dunia kira-kira selama 50.000 tahun. Karek ngalikno. Itu kalau kitab Daqaiqul Akhbar kemarin 50.000 tahun. Kalau di riwayat lain ada yang mengatakan satu harinya di akhirat itu nanti sama seperti 70.000 tahun. Nah, kalau masuk neraka sak minggu nah itu berapa lama? Na'udzubillah yang dari. Jadi bukan main. Hidup di dunia paling berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sampai kepreset ke neraka, aduh alamat. Kemarin digambarkan juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada yang namanya sirat. Sirat itu adaqqu minasy'ari, lebih lembut daripada rambut, ahaddu minasayfi, lebih tajam daripada pedang, aghlamu minal laili, lebih gelap daripada malam. Dan sirat ini licin, nggarai kepreset. Ya. Ini yang tadi malam tidak ikut, saya ngerti serme sirat. Ya. Alaihi sab'a qanatir. Di atasnya sirat itu ada 7 pos. Ada 7 pos. Setiap pos dari satu pos ke pos lain itu kalau seumpama jalan kaki jaraknya 3.000 tahun. Melaku, Pak. Kalau naik motor dari sini ke Malang paling 3 jam. Ini melaku 3.000 tahun. Baru dari satu pos ke pos lain nyampe. 1.000 tahunnya jalannya menanjak, 1.000 tahun jalannya datar, 1.000 tahun jalannya nurun. Modelnya macam-macam. Ada yang kloter pertama, begitu jalan sret kalbarq, seperti kilatan, sret langsung nyampe. Ada yang jalannya seperti angin yang kencang, ada yang jalannya seperti naik kuda, ada yang jalannya jalan kaki, lamanya bukan main. Jalan di atas jembatan yang itu tajamnya seperti lebih dari tajam daripada pedang, wenteng dan sebagainya. Ada juga yang melewati sirat, ini gak terasa, di sirote, wis lewat. Ada yang jenis seperti ini. Itu baru sirat. Sebelumnya ada mizan, sebelumnya ada lagi hisab, sebelumnya ada lagi padang mahsyar, sebelumnya lagi alam barzakh, sebelum kiamat dan sebagainya. Perjalanannya panjang. Nah, kita baru nyampe di stasiun namanya stasiun dunia. Sebelumnya kan alam alam rahim. Di alam rahim kita hidup. Nah, sekarang alam dunia. Habis alam dunia nanti alam barzakh, kubur, sampai kiamat. Sudah kiamat, semuanya mati. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat pun mati, malaikat pencabut nyawa pun mati. Kemudian atas iradahnya Allah Ta'ala dihidupkan satu-satu semuanya. Dari kalangan makhluk yang dihidupkan pertama kali adalah Rasulullah. Rasulullah begitu dibangkitkan, yang dicari adalah umatnya. Dikumpulkan pada mahsyar, dihisab semuanya. Ya, hisab, ada yang hisab yasira, hisab yang diringankan. Yang gimana yang diringankan? Yang kemarin dijelaskan, sing ora dianggap. Sing nglakoni kesalahan-kesalahan wis di-skip wis, dilewati ae wis. Nah, itu hisab orang yang memperoleh hisab yasira. Audit amal yang dimudahkan. Nah, ini yajma'ukum yaumal qiyamati fayujazikum bi a'malikum. Allah nanti akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, maka kemudian Allah Ta'ala memberikan ganjaran terhadap amal-amal kalian. Ya, ingat ya, di akhirat itu di Al-Quran dikatakan apa? Mithqala dzarratin syarran yarah, mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal yang kamu lakukan, pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Sedikit pun
sampean jalan ada beling di jalan, walaupun kecil sampean, nah ini kan remeh kan, remeh kecil, tapi kamu akan melihat balasan terhadap itu semuanya. Ono selilit pisan, ya, pulang berkatan sampean ngambil selilit dari apa? Temboknya orang buat selilitan. Nah iki ono gak izin sama orangnya, maka ini nanti fayujazikum bi'amalikum, akan ada ganjarannya. Jadi semuanya ini akan detail. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha astuni Allah iku ala kulli syai'in yang atase saben-saben segala sesuatu iku qadirun, kuasa. Allah itu terhadap segala sesuatu kuasa, mampu. Tidak ada yang tidak dimampu oleh Allah Ta'ala. Apa saja Allah mampu. Nah mampunya ini nggih terhadap sesuatu yang apa namanya makul, yang logis. Karena ada misalkan saudara kita ya, dari agama lain misalkan apa namanya, Allah bisa enggak Tuhan menciptakan Tuhan? Nah ya itu. Katanya Allah niku mampu terhadap segala sesuatu. Allah mampu enggak menciptakan Tuhan yang lain? Nah, ini sering saya jelaskan, bukan masalah mampu tidak mampu, pertanyaannya salah. Sama seperti orang ditanya, batu itu laki-laki apa perempuan? Sampai piye jawabnya? Pertanyaannya sing salah. Kenapa? Karena kalau pertanyaan ini dijawab, misalkan Allah menciptakan Tuhan, kalimat menciptakan, maka yang diciptakan itu otomatis bukan Tuhan, namanya makhluk yang diciptakan. Nah, maka pertanyaannya yang salah. Nah, jadi Allah itu terhadap segala sesuatu niku apa namanya mampu. Allah mampu tidak untuk tidak ada? Nah pertanyaan yang salah. Kenapa? Sifat wajibnya Allah itu kudu wujud. Nah, wujud kita mbakok itu wujud, ya kudu ono. Maka kalau tidak ada, itu namanya berarti bukan Tuhan. Nah, jadi mampu terhadap segala sesuatu. Tapi jangan sampai pertanyaannya itu salah. Wa min haitsu kharajta, lan saking diawe metu sapa sira li safarin krana lunga dan kemanapun kalian pergi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli maka palingkanlah wajah kamu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Kemanapun kita pergi, kalau kita safar, kalau kita musafir, perjalanan, maka ketika kita sholat ya, menghadap arah ke Masjidil Haram. Ka'bah niku kiblat bagi Masjidil Haram. Kalau kita di Masjidil Haram, kiblatnya itu arah ke Ka'bah. Kalau kita di tanah haram, maka kiblatnya kita ke Masjidil Haram. Nah kalau kita yang di Indonesia kayak gini, nah, kiblatnya itu mengarah ke tanah haram. Pusatnya memang Ka'bah. Maka kemanapun kita pergi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini sudah saya jelaskan kemarin, masjid ini insya Allah sudah kenceng sama arah Ka'bah. Karena ketika dibangun, niku memang memanggil ahlinya. Jadi kalau sholat di sini ojo dimiring-miring nomane, soalnya ada orang yang sholat masih miring-miring ke kanan karena tahu bahwa arah kiblat di Indonesia ini barat sedikit nyerong. Tapi kalau di sini sudah pas, Pak. Jadi jangan dimiring-miringkan lagi. Makanya kalau kita sholat kan kadang kita ngelihat kompas, apalagi zaman sekarang ada HP. Kalau nggak ada, kita nggak tahu gimana. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Apa yang ada di antara
timur dan di barat iku kiblat. Mantep mawon. Di ayat yang sebelumnya, dimanapun kamu menghadap, hakikatnya menghadap kepada Allah Ta'ala. Ingat, kiblat niku arah, bukan sesembahan. Ka'bah niku arah. Allah memerintahkan kita untuk ibadah mengarah ke arah Ka'bah, bukan nyembah Ka'bah. Nah, ini yang sering ya kalau di media sosial, di Facebook kadang ada perdebatan antar agama niku. Orang-orang ateis niku lek ngece umat Islam niku wae ku nyembah Hajar Aswad. Nyembah Ka'bah boten. Kita itu cuma nurut sama Allah Ta'ala, disuruh mengarah ke sana, ya mengarah ke sana. Nah itu kenapa kok ngambung-ngambung mencium-cium Hajar Aswad? Karena Rasulullah pernah menciumnya. Makanya sahabat Umar radhiyallahu an ketika mencium Hajar Aswad kan mengatakan kayak gitu kan. Ya, saya tahu kamu tidak memberi manfaat, tidak mudarat. Saya mencium kamu hanya karena saya melihat Rasulullah pernah mencium kamu, makanya tak cium juga. Nah, begitu. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa innahu lan seduhune pengucapan tadi ini iku lal haqqu bener-bener hak min rabbika saking pengiran sira. Yang tadi dijelaskan itu adalah benar-benar al-haq dari Tuhan kalian. Wa mallah lan ora ana sapa Allah bighafilin iku lali amma saking barang ya'lamun kang ngamalna sapa sira kabeh. Allah itu tidak lalai terhadap perkara-perkara yang kamu lakukan. Bil ya wa ta, ada yang membaca pakai ya, ada yang membaca pakai ta. Ya, amma ya'madun, ada yang membaca amma ta'madun. Taqaddama misluhu. Hal yang semacam ini sudah dijelaskan pada sebelumnya. Kemarin-kemarin kan sudah dijelaskan. Wa karrarahu li bayani tasawi hukmi safar. Wa karrarahu dan mengulangi lafaz tadi itu li bayani untuk menjelaskan tasawi hukmi safar, persamaan hukum safar wa ghairihi dan selainnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, maka ketika ada penyebutan kayak gini, ini untuk menjelaskan persamaan hukum safar. Wa min haitsu kharajta, dan dari arah manapun kalian keluar, fawalli maka hadapkanlah wajhaka, wajah kalian syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum lan ing ndi wae ma kuntum ana sapa sira kabeh fawallu moko ngadepo sapa sira kabeh, ngadepno sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah kalian syatrah ing arah Masjidil Haram. Kemanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Karrarahu litakkid. Pengulangan ini itu litakkid untuk penekanan bahwa tenanan, ojo ngadep-ngadep di ke tempat yang arah yang lain. Li alla yakunan linnas. Kenapa kok ditakkid? Kenapa kok diulang kali ayat ini untuk pentakkid, untuk menekankan. Li alla yakuna linnas. Supaya ora ana linnasi kedua menungso ay al yahud awil musyrikin, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Alaikum ing atase sira kabeh hujjah, argumen hujjah, supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mendebat kamu. Kenapa kok sampai Allah Ta'ala mengulangi tenanan ya? Pokoknya mengarah ke arah kiblat. Kalau sholat kiblatmu itu ke arah kiblat Ka'bah, Masjidil Haram. Supaya orang-orang ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu tidak mendebat kamu. Mujadalah tegese nggih mendebat fit tawalli ila ghairihi. Mendebat kamu tentang persoalan menghadap ini, arah ila ghairihi, ke arah yang selain Masjidil Haram. Karena di ayat-ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan nggih, di debat. Iki piye iki Nabi Muhammad iki? Awalnya mengarah ke Ka'bah, kemudian mengarah ke Masjidil Aqsa, sama seperti orang Yahudi dan Nasrani.
kok balik lagi ke arah Ka'bah, didebat, dipermainkan. Nah, pengulangan ini terjadi supaya mereka esok gak bisa mendebat. Ayat tegese la tantafi mujadalatahum, untuk menafikan perdebatan mereka, lakum kepada kalian, min qaulil yahud, dari ucapannya orang-orang Yahudi. Contoh ucapannya adalah ya jahadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Kanjeng Nabi niku ngakoni agama kita, wa yattabi'u qiblatana, juga mengikuti kiblat kami. Ya. Jadi kalau mengarahnya ke Masjidil Aqsa, ke arah Palestina, nah itu loh. Nabi saja katanya menyelisihi agama kami. Lah, ngapain kok mengarah ke arah kiblat kami juga? Nah, supaya tidak terjadi argumen seperti itu, maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Cek bedo. Nah, supaya gak ada perdebatan. Wa qaulil musyrik, itu orang-orang tadi, itu ucapannya orang-orang Yahudi. Wa qaulil musyrikin, dan ucapannya orang-orang musyrik. Yadda'i millata Ibrahim, katanya orang-orang musyrik. Yadda'i, ngaku-ngaku sapa Nabi. Millata Ibrahim. Nabi Muhammad ini kok ngaku-ngaku ngikuti millahnya Nabi Ibrahim. Wa yukhalifu kiblatahu. Tapi kok kiblatnya beda sama Nabi Ibrahim. Maksudnya kalau Nabi Muhammad mengarah ke Masjidil Aqsa, orang-orang musyrik akan ngomong kayak gitu, akan berargumen jare ini melu millahnya Nabi Ibrahim. Lah kok kiblatnya beda? Nah, maka supaya tidak ada perdebatan seperti itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim, minhum, dari sebagian dari Yahudi, bil inadi, ya, kelawan keras kepala. Jadi ada sebagian kelompok yang keras kepala, anjen senengane debat ae. Fa innahum yaquluna, maka sebagian orang-orang zalim dari kalangan mereka ini yaquluna, mereka berkata, ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abaihi. Ma tahawwala ora ono, mata hawala ora muter, tidak berpaling, ilaiha maring kiblat, illa mailan, kecuali apa mainnya, condong, ila dini abaihi, condong kepada agama bapaknya Nabi Muhammad, sama bapaknya ya, Nabi Ibrahim. Wal istisna, adapun istisna itu pengecualian. Muttasilun, niku terhubung. Wal makna, maksud makna ini adalah ya la yakunu li ahadin alaikum kalam, supaya ora ono seseorang pun yang berkata kepada kamu illa kalam haula, kecuali omongan-omongan yang tadi sudah disebutkan mereka itu. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Takhafu tegese wedi sapa sira kabeh, jidalahum ing perdebatan, fitawali dalam persoalan menghadap ini, ilaiha maring kiblat. Maka jangan kamu takut berdebat sama mereka soal menghadap ke arah kiblat, karena tidak bakal ada omongan selain omongan ini. Lek Yahudi mesti ngomongin ngono, lek wong musyrik mesti ngomongin ngono. Ya, kecuali orang-orang yang zalim, yang penggaweane debat ae. Nah, karena tidak akan ada omongan lain, fala takhshawhum, maka jangan takut untuk berdebat dengan mereka. Omongannya pasti muter-muter iku tok. Yahudi wis ngono, lek wong musyrik ya mesti ngono. Wahsyauni, takutlah kepadaku. Jangan takut kepada mereka, wahsyauni, tapi takutlah kepada aku. Biimtithali amri, takut kepada saya itu maksudnya melaksanakan perintah-perintahku, perintah-perintahnya Allah. Wali utimma, dan menyempurnakan, adfun ala li alla yakuna. Kalimat lafaz li utimma ini adalah bentuk ataf atas lafaz li alla yakuna. Li alla yakuna, ya kan ayatnya ada sebelumnya itu kan li alla yakuna nas, li alla yakuna linnas.
menyempurnakan nikmatku alaikum, aku sempurnakan kenikmatan alaikum yang aku berikan kepada kalian. Kenikmatannya berupa apa? Bil hidayah, yaitu hidayah petunjuk ila ma'alimi dinikum, dalam mengajarkan agama kalian. Ya. Jadi suatu kenikmatan ketika kita mendapatkan hidayah untuk mendapatkan pengajaran tentang agama ini. Niku nikmat, Pak. Ya, ingat ya, nikmat niku tidak selalu enak. Enak sama nikmat itu berbeda. Kok tahu dari mana? Sering kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau memberikan nikmat kepada orang-orang yang berada di atas jalan tersebut. Siapa orang-orang yang ada di atas jalan tersebut yang diberi nikmat itu? Dalam ayat lain, alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina, dan seterusnya. Yang diberi kenikmatan itu adalah golongan para nabi, golongannya orang-orang jujur. Alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, golongannya orang-orang yang mati syahid, dan lain sebagainya. Nabi, orang-orang siddiq, jujur, orang-orang yang mati syahid, hidupnya enak? Enggak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan mereka itu diberi kenikmatan. Nah, kalau kita lihat coba para nabi, Nabi Muhammad dilempari batu, diperangi bolak-balik. Nabi Musa dimusuhi sama kaumnya sendiri. Nabi-nabi semuanya kayak gitu. Tapi Allah mengatakan mereka itu adalah an'ama 'alaihim, yang Allah memberikan nikmat kepada mereka. Kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang kayak gimana? Siratal ladzina an'ama 'alaihim, an'amta 'alaihim, jalan yang engkau memberikan kenikmatan terhadap orang yang ada di atas jalan tersebut. Nah, di sini orang yang diberi kenikmatan, yang disempurnakan kenikmatan itu adalah orang yang diberi hidayah ila ma'alimi dinikum. Hidayah dalam mengarah ke ngajari, memberikan ilmu, pengetahuan tentang agama kita. Ini kita sudah masuk Islam. Kemudian kita diarahkan untuk mempelajari Islam. Niki hidayah, Pak. Ini nikmat. Ini nikmat. Apalagi pas belajar agama nyeruput kopi, tambah nikmat. Kopi susu mana? Kopi garai melek, lek susu itu garai merem. Jadi lek ngopi susu merem melek. Nah, ingat kopi susu, saya ingat kopi susunya Pak Hadi. Pak Hadi sering WhatsApp ke saya. Kopi apa, Pak? Hah? Kopi wijen hitam, jahe hitam, sampai coba. Jahe hitam ini jadi hidayah. Enak nih, mendapat hidayah kayak gini Bu, enak. Wis pokoknya bersyukur Pak, bersyukur Islam. Ngaji agama Islam sampai masuk agama Islam, masuk umat Kanjeng Nabi niku diangen-angen niku syukur tenanan. Ya, ini sekilas kayak tadi malam niku ngaji. Nanti di akhirat ya, di atas mizan itu ada diceritakan dalam hadis, ada seseorang yang membawa 77 sijil. Sijil niku catatan amal. Pas satu sijilnya diambil, isine mudda basarahu khotoyahu wa dhunubuhu. Sepanjang pandangan mata isine salah-salah tok dan dosa tok. Nanti ada orang yang bawa catatan ini, catatannya panjang, sepanjang pandangan mata, isine dosa tok. Pas ditimbang pabot tenanan. Begitu ditimbang pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalah itu namanya. Nah, kita itu berkali-kali ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bersyukur.
Nah, itu mizan. Padahal mizan itu diceritakan ngeri banget. Tapi dalam pengajaran agama Islam ini kita dikasih trik-trik untuk apa? Untuk ngehack mizan. Ngerti hack sampean? Mizan bisa dihack. Caranya bagaimana? Nah, ada rumus sih. Misalkan kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan. Saqalatani fil mizani, tapi kalau ditimbang di mizan beratnya bukan main. Habibatani ilar rahmani, dan disenangi dua kalimat ini oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Sampai sering maca iki, Pak. Nanti pas ditimbang itu abot banget. Di lisan mudah diucapkan tasbih dan tahmid, tapi di mizan itu abotnya bukan main. Nah iki. Jadi sering-sering maca zikir la ilaha illallah, tasbih, tahmid dan sebagainya. Untuk menghadapi kehidupan akhirat niki nanti luar biasa, menghadapi mizan, sirat dan lain sebagainya. Bil mizani was sirati sawfa nara nahnu min ahlil jannati aw saqara rabbana hasibna hisaba yasira wadkhilna al jannata wa jannibna an-nara. Niku nazam kula, saya yang menulis niku. Bil mizani was sirati, melalui mizan dan sirat, saufa nara, kita akan tahu, kita akan melihat. Nahnu min ahlil jannati aw saqara, kita ini termasuk penduduk surga atau penduduk neraka saqar. Rabbana hasibna hisaba yasira, ya Allah berikanlah saya hisab yasir, auditlah amal kami dengan cara yang mudah. Wadkhilnal jannata, dan masukkan kami ke dalam surga. Wajannibna nara, jauhkan kami dari neraka. Kita bolak-balik minta dijauhkan dari neraka. Ya, jadi wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian bil hidayah ila ma'alimi dinikum, dengan hidayah, dengan petunjuk, ya, untuk memahami agama kalian. Wa la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, itu mendapatkan petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran. Ngaji, makanya ngaji niki saya sering ngomong apa? Ini Google Maps-nya surga. Kalau mau masuk surga, carane cek gak tersesat mendapat petunjuk niku melewatnya ngaji. Kama arsalna, sebagaimana telah ngutus sapa ingsun, maksudnya Allah Ta'ala. Muta'alliqun bi utimma, muta'alliq dengan kalimat, dengan lafaz utimma tadi itu ai itmaman, tegese sempurna. Kaitmamiha bi birsalina, dengan pengutusan kami, fikum, kepada kalian, rasulan minkum, seorang rasul dari kalangan kalian. Ya, contoh dari kenikmatan yang diberikan kepada kita lagi itu adalah, contohnya apa lagi? Sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari jenis kalian. Itu termasuk nikmat. Nabi Muhammad diutus untuk kita, ini adalah termasuk kenikmatan yang luar biasa. Siapa rasul yang diutus kepada kita ini? Yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Yatlu alaikum, yang mana Nabi Muhammad ini yatlu, moco, membaca, alaikum, kepada kalian, membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, ayat Al-Quran, tegesi Al-Quran. Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran ini. Al-Quran kemudian diajarkan kepada para sahabat, dibacakan, dijelaskan, ma'alimu dinikum, diajarkan kepada para sahabat. Sahabat Nabi antar sesama sahabat juga saling mengajarkan Al-Quran. Sahabat Nabi mengajarkan ke muridnya, namanya tabi'in.
Tabi'in mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, tabi'ut tabi'in. Murid-muridnya mengajarkan lagi ke muridnya, ulama mengajarkan ke ulama muridnya lagi, ngajarkan ke muridnya lagi, ngajarkan ke muridnya lagi, ngajarkan ke Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ngajarkan ke muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ngajarkan ke muridnya sampai ngajarkan ke kita. Ngapunten, saya ngaji tafsir Jalalain ini nggih enten sanadnya. Ada silsilahnya sampai ke Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah niki kenikmatan. Ya. Di sini dikatakan yatlu alaikum ayatina. Rasul yang tak utus niku Nabi Muhammad itu yatlu membacakan alaikum kepada kalian semua ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Niki luar biasa. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga wa yuzakkikum mensucikan kalian. Maksudnya yutahhirukum mensucikan kalian minasyirki dari kesyirikan. Ya. Berkat Nabi Muhammad kita ini termasuk insyaallah bukan orang-orang yang syirik. Betapa banyak dunia ini orang yang syirik. Tadinya agamanya agama tauhid tapi syirik. Kenapa kok syirik? Katanya Tuhan punya anak disembah pisan. Sing nyeleweng akeh. Tapi Rasulullah datang diutus untuk kita di samping ngajarkan Al-Qur'an ini membersihkan kita supaya kita tidak syirik. Ini termasuk liutimma ni'mati alaikum. Ini sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kesempurnaan nikmat dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi Kanjeng Nabi membersihkan kita dari kesyirikan. Lek wis syirik, wah iki wis alamat iki. Tidak termasuk orang muslim. Tidak termasuk orang muslim. Wa yu'allimukumul kitab, dan Nabi yang diutus tadi itu yaitu Nabi Muhammad, wa yu'allimukum mengajarkan kepada kalian. Mengajarkan apa? Al-kitabah, kitab, maksudnya Al-Qur'an. Wal hikmah, mengajarkan juga kalian hikmah. Ma fihi minal ahkam. Maksudnya di sini hikmah itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, diajarkan kepada kita. Makanya sumber utama hukum Islam itu pertama adalah Al-Qur'an dan hadis. Fungsi hadis salah satunya adalah bayanul Qur'an, untuk menjelaskan Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ya, nah biasanya di situ ada riwayat dari Kanjeng Nabi. Katanya Kanjeng Nabi ayat ini itu maksudnya ini loh, ada yang kayak gitu. Itu salah satu fungsi hadis itu adalah bayanul Quran. Apalagi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ya diajarkan juga detailnya di hadis. Sholat duhur, sholat maghrib berapa rakaat di Al-Quran nggak ada, adanya di dalam hadis. Jadi hadis ini salah satu fungsinya itu adalah menjelaskan Al-Quran. Maka sumber rujukan utama itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang yang muttafaq, yang disepakati 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu sepakat. Selain 4 ini banyak, tapi gak sepakat. Nah, contohnya Imam Malik niku mazhab Maliki niku lebih mendahulukan amal ahlil Madinah daripada hadis ahad. Jadi kalau ada hadis ahad dibandingkan amal ahlil Madinah niku lebih memberatkan, lebih rojih amal ahlil Madinah kalau mazhab Maliki. Nah sing kaya ngene iki Imam Syafi'i gak sepakat, ora iso. Makanya Imam Syafi'i disebut nasirus sunnah, sing nolong sunnah hadis niki. Ya ora iso, tetep hadis ahad walaupun itu statusnya ahad. Maksudnya dalam setiap tabaqah itu cuma 1 riwayat. Makanya kalau mazhab Maliki Pak, lek puasa 6 Syawal, 6 hari Syawal itu tidak sunnah. Kenapa? Hadisnya ahad.
Kalau madhab Maliki lebih mengutamakan amalnya penduduk Madinah pada saat itu. Dan bukti ini kok penduduk Madinah katanya Imam Malik ini. Orang ono sing ngerjakno kan penduduk Madinah ini kan lebih dekat masanya dengan Nabi pada saat itu. Tapi Imam Syafi'i ora iso. Hadisnya ono kok. Walaupun hadis ahad tetap mengunggulkan. Makanya mazhab Syafi'i sunnah. Nah, yang 4 ini rujukan sepakat semua ulama mazhab. Yang pertama Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang selebihnya banyak, tapi tidak sepakat. Pokoknya kalau kita timbangannya bingung, ya kita awam maka ngikut Imam Syafi'i. Salah satu imam ikut Imam Syafi'i. Ojo kemenye urip no Surabaya kok melok Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya. Enggak salah, tapi rawan garai kisruh. Rawan garai kisruh. Wis ngerti kanca-kanca Syafi'i sampean kok beda dhewe. Itu bikin caper nih. Caper. Enggak usah yang kayak gitu-gitu. Sampai pernah niku viral nggih, seorang ustaz, mbuh mazhab apa? Minum air kencing unta. Divideokan. Ngutip-ngutip hadis Nabi. Lah wis ngerti lek Syafi'i niku najis. Ngapain dipamer-pamerkan video kayak gitu ke orang-orang Indonesia? Gawe gesro. Apakah kemudian orang-orang Indonesia, wih luar biasa mboten, malah diejek-ejek ustaz kok goblok ini ya, gitu kan. Makanya kalau wis paham wis jangan bikin kisruh. Jangan bikin kisruh. Yang sesuai yang diajarkan kiai-kiai kita, guru-guru kita. Pernah juga pernah saya ceritakan salat Id rakaat pertama 7 kali takbir. Niku sunnah, Pak. Niku sunnah. Tapi ini saya ngalami sendiri waktu saya masih kecil, masih SD. Ya salah satu masjid di daerah sini lah. Iku imamnya takbirnya 1 kali. Allahu Akbar, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya masih husnudzon. Oh, imamnya lali. Lali. Sebenarnya kalau lupa enggak masalah, wong niku sunnah. Tapi setelah salat Id ditanya, kok takbirnya 1 kali ditanya. Oh iya, sengaja jadi. Lu kenapa? Lha niku wong sunnah kok. Aku ngajari wong-wong lek iku cuma sunnah. Ngajari niku ten majelis taklim. Ojo pas praktek. Nah, orang-orang ini wis kulino ket biyen 7 rakaat kedua 5. Kok caper kaya ngene iku negarae geger. Apakah kemudian jamaahnya wih pinter enggak? Goblok. Ojo garai gesro. Ya. Kalau umatnya sudah melaksanakan itu biasa, selama itu benar, ya wis dijarno ae. Kalau ngajari hal-hal yang berbeda, misalkan perbedaan atau perbandingan mazhab, niku ten majelis taklim. Kalau ngajarkan yang lain-lain, misalkan nikah gak pakai saksi misalkan, yo no mazhab-mazhab lain. Tapi jangan diajarkan langsung ke praktek dan sebagainya. Engko wong kawin sakarepe dhewe. Padahal konfliknya nanti mazhab Syafi'i gak sah. Lek gak sah berarti zina. Padahal mazhab lain ada yang mengatakan boleh. Nah, coba nanti. Lah garai kisruh. Kalau dituduh zina, geger nih. Nah, makanya wis pokoknya kita sebagai ngikuti Kanjeng Nabi, ngikuti Quran dan hadis Nabi melalui pemahamannya Imam Syafi'i. Soalnya kalau kita ngaji sendiri ora paham. Sing luwih paham Imam Syafi'i, maka kita tahu diri. Masuk ngaji Quran pakai terjemahan. Karena Al-Quran adalah rujukan utama agama Islam, maka saya langsung mau mengkaji Al-Quran. Pas dikaji ternyata macamnya terjemahan, malah sesat kabeh. Wailul lil musallin, celaka wong sing salat niku. Lho, wong salat kok celaka iki? Nah, bingung akhirnya kan. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nikahilah wanita yang kamu sukai 2. Loh, ternyata ujuk-ujuk nikah langsung dikongkon loro. Kayak gitu untuk malah ini. Wasulasa waruba malah berantakan. Lek ngaji lewat terjemahan. Ngaji lewat Google Translate misalnya tambah berantakan. Nah, pokoknya kita ngaji ikut
Kalau dalam fikih yang ikut Imam Syafi'i Marius beres. Nggih mau. Kanjeng Nabi niki membersihkan kita dari kesyirikan. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan Al-Qur'an, Rasulullah juga mengajarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi niku juga mengajarkan kepada kalian terhadap apa-apa lam takunu ta'lamun yang kamu belum mengetahuinya. Tidak ada orang yang paham tentang kehidupan di akhirat, tapi Rasulullah ngajarkan. Nanti ada mizan, nanti ada padang mahsyar, orang yang begini nanti akan mendapatkan ganjaran seperti ini. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dikasih kunci surga engko pokoknya lek kepengin mlebu surga password iku la ilaha illallah. Kita enggak tahu, maka kemudian Rasulullah mengajarkan ini adalah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kita bersyukur. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Maksudnya ini maksudnya Allah Ta'ala bisolati wa tasbih wa nahwihi, dengan cara sholat, dengan cara tasbih, wa ghairihi dan wa nahwihi, dan selain itu semuanya. Terus dikasih kenikmatan yang luar biasa, hidayah yang luar biasa dan lain sebagainya yang manfaatnya luar biasa. Ini yang diminta oleh Allah Ta'ala, fadhkuruni, ingatlah aku bisolati, carane sholat, wa tasbih, dan tasbih. Tasbih kalau secara lisan ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi makna hakikinya apa? Jangan menempelkan hal-hal yang jelek kepada Allah Ta'ala. Allah kok duwe anak. Allah itu maha suci terhadap hal-hal yang tercela. Allah kok duwe saingan. Tuhan kok punya yang lain. Gak boleh, kita harus mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek tadi itu. Nah, itu tasbih ini. Azkurukum, kalau kamu ingat saya, kalau kamu zikir kepada saya, azkurukum, maka aku akan mengingat kamu. Kila dikatakan maknahu ujazikum, maknanya adalah saya akan memberi kalian ganjaran. Ya. Dalam ayat lain dikatakan nanti di akhirat Pak, ada orang yang mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh ya Allah, kenapa engkau membangkitkan kami, mengumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami dalam keadaan orang-orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa, katanya Allah Ta'ala. Biyen awakmu tak kei Al-Qur'an. Kamu saya kasih Al-Qur'an. Tapi kamu gak ngereken. Kamu sudah saya kasih petunjuk dari Al-Qur'an, tapi kamu tidak menghiraukan. Fakadzalikal yauma, maka pada hari ini di akhirat nanti tunsa, kamu akan dilupakan. Allah tidak akan nganggep kamu neraka ora paten. Tapi kalau azkuruni fazkuruni, ya. Kamu mengingat saya, sholat, tasbih, istighfar dan lain sebagainya, azkurukum, saya akan mengingat kamu. Ai makna ujazikum, maknanya adalah saya akan ngasih ganjaran kepada kamu. Makanya kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Caranya ya zikir, ya sholat dan lain sebagainya. Wa fil hadis, sedikit malih ya, dalam satu hadis anillah, dari Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini substansinya dari Allah Ta'ala, cuma redaksinya dari Kanjeng Nabi. Man dzakarani, barang siapa yang mengingatku, barang siapa yang zikir kepadaku fi nafsihi, dalam kesendiriannya, dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga akan ingat kepada dia. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi. Sapa wong sing zikir kepadaku, ingat kepadaku dalam keramaian, maka aku juga akan mengingat dia dalam keramaian yang
dari keramaian dia. Niki orang di pasar, orang di majelis taklim dan lain sebagainya, orang kerja tapi hatinya sejatinya dia zikir. Dia melihat pohon, ya Allah itu kok bisa itu Allah menciptakan pohon. Ditiup angin, ya Allah ini Allah kok hebat betul bisa menciptakan angin. Sampai melihat istri sampean ambu balsem, ya Allah kok iso wedok ambu balsem ngene kok tapi aku seneng kok ngene iki lho. Allah kok bisa menciptakan rasa cinta di hatiku ini. Subhanallah, iku eling zikir niku zikir. Cuma kita niki sering ghaflah, sering lupa. Makanya para ulama kita itu sering ngajarkan zikir kepada kita. Ya minimal habis sholat istighfar. Ya, maca sayyidul istighfar. Ya ngono kadang lali, ya kadang ora sholat pisan. Makanya saulan ping pisan dikei malam rolasan ya. Cek zikir pisan. Gak zikir blas ya kebacut. Gak ada koneksi pada Allah Ta'ala. Colokane lho ora ono. Stromane ora ono. Nah, sing model kayak gini iki nanti di akhirat gak direken sama Allah Ta'ala. Mau mau minta pertolongannya Kanjeng Nabi kemarin tadi malam. Tidak kok isih umat gue tak nggih. Wis nglakoni syariat ora Kanjeng Nabi, ora ngeken Kanjeng Nabi. Nah, jadi zikir. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Nikmati kepada nikmat terhadap nikmat yang aku berikan. Bentuk syukur kepadaku niku carane piye? Bitaah, dengan cara taat. Wala takfurun, dan janganlah kamu kafir. Maksudnya bil maksiyah. Janganlah kamu menutup hal-hal itu tadi dengan sifat dengan amal-amal yang maksiat. Jadi zikir, ingatlah kepadaku, syukurlah kepadaku. Nikmat yang aku berikan akeh no awakmu. Ya. Nanti dikasih ganjaran oleh Allah Ta'ala. Nah, sejatinya Pak, amal kita niki tidak bisa untuk mendapatkan kehidupan sing enak nang surga. Ora cukup wong sampean sedekah 2.000, sedekah 5.000, 10.000 untuk surga. Sampean ke hotel niku lho. Ya. Satu malam berapa? Sak murah-murah 350. Semurah-murahnya niku. Sing 350 iku ora untuk sarapan. Nah iki amal 5.000, 10.000 jaluk surga. Nah sejatinya kalau kita ke surga itu kenapa? Karena rahmatnya Allah Ta'ala, bukan karena amal kita. Nah, makanya kita ngerayu Allah Ta'ala, ya Allah ini kalau taat, dikengken sholat kalau sholat, dikengken ngaji kalau ngaji. Nah, kita minta ya Allah sayangi saya. Nanti kalau disayangi sama Allah Ta'ala, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke surga. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah والصحة والغنى علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بكثير من التلاميذ والتلميذات من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والاستقامة على القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.